Alat yang digunakan untuk menyembelih harus pisau yang bisa melukai dan mengalirkan darah selain kuku dan gigi. Dari Rafi' bin Hadij radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anharad dam wa dzukira rasmullahi alaihi fakulu." Apabila alat itu bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah, silakan makan. Malam yakun sinnan au dzufran, selama bukan gigi atau kuku. Karena ada orang di masa silam ketika nyembelih pakai kuku, dan itu orang Habasyah, sehingga ayam itu pakai jempolan ya. Nah, itu di jempolan digunakan untuk motong tenggorokan. Ada juga yang pakai gigi, ketika nyembelih digigit. Nah, contohnya apa ini? Hah? Saya pernah lihat video orang kayak gitu, nyembelih ayam itu digigit, terus orangnya jadi kesurupan. Nah, kalau pakai digigit seperti ini, nyembelih ayam dengan cara digigit, haram nanti untuk dikonsumsi. Yang kesembilan, harus sampai mengalirkan darah di tempat yang benar. Mengalirkan darah di tempat yang benar itu apa? Kalau onta di bagian bawah. Kalau onta di bagian bawah. Mana, Pak? Atau ini aja? Nah, ini yang disebut dengan nahar onta. Kelihatan kata nahar, Pak? Ya? Kelihatan an-nahru ya. Jadi onta itu ketika disembelih, yang dilukai adalah bagian naharnya, bagian pangkal leher. Baik, videonya sudah cukup banyak, insya Allah banyak bapak-bapak yang sudah tahu ya. Sedangkan untuk selain onta, maka di ujung leher, dekat kepala, yang disebut dengan dzabah. Ya, misalnya sapi. Sapi kalau disembelih di mana, Pak? Sapi kalau disembelih di ini. Ya. Ar-ra'sud daqiq. Ya, ini posisi nyembelih sapi di anak panah kuning yang paling atas kanan. Dan kalau sapi, posisi nyembelihnya ditidurkan sebagaimana kambing. Jika keadaannya tidak normal, di mana orang menyembelih tidak mungkin untuk memotong leher hewan, misalnya hewan masuk sumur, maka boleh dilukai dengan cara apapun. Nah, misalnya ada sapi masuk sumur, sapi nyemplung sumur, Pak. Maka dia dilukai di bagian sedapatnya. Nah, ketika mengeluarkan darah, kemudian dia mati di dalam, nah, maka dia boleh dimakan. Karena kondisinya tidak normal. Baik, sekarang kita lihat di sini. Syekh bin Baz menyebutkan penyembelihan yang sesuai syariat itu ada 3. Pertama, terputus tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Ini yang paling bagus. Tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Cara memutus 2 urat leher gimana, Pak? Saat nyembelih diputer. Karena 2 urat ini ada di sebelah kanan dan kiri. Makanya ketika nyembelih atas jangan puter. Insya Allah akan lebih cepat mati ketika urat lehernya terputus. Yang kedua, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat leher. Sembelihnya sudah benar, halal, dan boleh dimakan meskipun keadaan ini derajatnya di bawah kondisi yang pertama. Yang ketiga, terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja, tanpa 2 urat leher. Sebagian ulama mengatakan sembelihannya halal. Dan insya Allah pendapat yang benar halal. Wallahu a'lam. Baik, bisa dipahami insya Allah? Tinggal praktek ya. Hah?
Besok Selasa. Urunan tuku wedhus. Tapi insya Allah kalau di zaman sekarang nyembelih itu hal yang biasa ya. Sehingga banyak orang yang sudah pintar untuk nyembelih hewan. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana hukum menjual daging korban? Jika yang menjual bukan sahibul korban, boleh. Misalnya dia fakir miskin di kampung itu lalu dikasih jatah kurban, maka nanti dia boleh menjual apa yang sudah dia dapatkan. Tapi kalau sahibul kurban, dia menjual sendiri hasil kurbannya, nggak boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah sahibul kurban minta jatah buat keluarganya yang miskin? Misalnya minta 4 bagian, minta 10 bagian pun boleh. Dia boleh minta lebih, apalagi tadi niatnya mau dibagikan ke keluarga yang miskin. Sehingga Anda kasihkan boleh lebih dari 1. Misalnya dikasih 4, kasih 5, silahkan. Apakah hasil kurban harus ditimbang? Jawabannya tidak harus. Untuk pembagian dagingnya untuk sahibul kurban dan warga, ya tidak harus. Tapi kalau bapak ibu mau presisi, mau lebih baik, detail dalam bagi ke warga dan masyarakat, ya mau tidak mau harus ditimbang. Biar tahu apa total beratnya, sehingga pembagiannya nanti bisa semakin merata. Meskipun tidak harus. Saat prosesi pemotongan hewan kurban, biasanya panitia mengambil daging kurban sebagai konsumsi panitia di masjid. Boleh atau tidak? Insya Allah tidak masalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah beda doa menyembelih 1 kambing dengan menyembelih 1 sapi yang rombongan? Jawabannya sama. Ya. Sehingga kalimatnya, karena dalam menyembelih kan tidak menyebutkan nama hewan, tapi menyebutkan nama kegiatan. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza wa minka, Allahumma hadza minka walaka an fulan 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 wong pitu. Dari atau dari 7 orang yang merupakan pemiliknya. Nah, seperti itu juga boleh. Sehingga kita gunakan kalimat umum bahwa ini dari sekian orang yang merupakan pemiliknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah kita menyembelih hewan kurban membaca Bismillahirrahmanirrahim? Sah atau halal? Apakah sah dan halal? Jawabannya sah dan halal, karena memang disyariatkan untuk baca apa? Bismillah. Lengkap atau pendek Pak? Dua-duanya boleh. Boleh Bismillah saja, boleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah kulit hewan kurban diberikan ke TPA masjid, lalu oleh TPA masjid dijual karena susah mengolahnya? Boleh, insya Allah. Dan ini jadi solusi ya. Kulit nggak boleh dijual. Terus solusinya pripun Pak? Jenengan kasihkan ke lembaga pendidikan atau yayasan apapun. Penerima ini boleh jual, karena dia penerima, bukan sebagai sahibul kurban.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah wajib sahibul kurban melihat sembelihan kurban yang jauh dari rumah? Jawabannya tidak wajib. Anda boleh cuman dapat kabar saja, Pak, menginfo sudah kami makan. Kalau diinfo sudah disembelih, ya berarti Bapak sudah boleh potong kuku. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat kurban biasanya mengatasnamakan satu orang saja untuk seluruh anggota keluarga. Apakah pahalanya sama bagi seluruh anggota keluarga tersebut? Insya Allah sama. Atau bisa jadi kepala keluarga lebih besar karena dia yang beli kambing, dia yang nyembelih, sehingga dia berhak pahala yang lebih banyak. Bolehkah panitia kurban mendapatkan fee dari penjual hewan kurban? Ya. Kalau dari penjual hewan kurban untuk pribadi, padahal dia hanya takmir yang diwakili, yang mewakili sahibul kurban, jawabannya nggak boleh. Ya. Maka yang boleh dilakukan adalah hadiah itu diberikan ke masjid sebagai potongan harga ke panitia dan nanti akan dikembalikan ke sahibul kurban. Wallahu a'lam. Bolehkah takmir masjid menyimpan kepala dan jeroan untuk pembubaran panitia? Hah? Boleh atau tidak? Boleh, insyaallah tidak masalah. Selama dia ngambil itu dalam rangka untuk pemanfaatan kurban, mau disimpan, mau langsung dimakan, silahkan, boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum berkorban atas nama perusahaan selain orang tidak sah karena sapi itu maksimal 7. Atas nama perusahaan ini berapa mas pemilik sahamnya? Banyak, ya enggak bisa. Sehingga kurban di sekolah, urunan sak sekolahan cukup untuk beli seekor kambing, itu sah nggak sebagai kurban? Tidak. Terus gimana nyebutnya Pak? Hah? Latihan kurban. Ya. Kalau mau sah caranya gimana? Belikan sapi atau belikan hewan dari hasil iuran itu, lalu hadiahkan kepada salah satu guru. Ini hadiah untuk Bapak, silahkan Bapak gunakan sebagai hewan kurban. Nah, ketika disembelih atas nama beliau, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Untuk pertanyaan yang lain yang tidak sesuai dengan tema, insya Allah kita bahas di waktu berikutnya, insya Allah ta'ala. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.